Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Budi Buku kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata siang ini. Nah pendengar, HIV tentunya masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menyangkut aspek medis, HIV juga berkaitan erat dengan persoalan sosial, stigma, diskriminasi hingga kerentanan yang dihadapi perempuan juga anak. Kurangnya pemahaman yang benar seringkali menimbulkan ketakutan dan perlakuan yang tidak adil terhadap orang yang hidup dengan HIV. Melalui program Pengarus Utamaan Gender siang ini, kita akan membahas berbagai hal, mulai dari pemahaman dasar tentang HIV, upaya pencegahan, pentingnya deteksi dini, dan pengobatan hingga bagaimana masyarakat dapat berperan dalam melindungi serta mendukung perempuan dan anak yang terdampak HIV. Bersama kita sudah hadir Suster Ferdiana Misales, SSPS, Koordinator GPIC FLI Wilayah Barat. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Baik, apa kabar? Ya, baik-baik. Terima kasih. Ini kali pertama kayaknya. Ya, ini kali pertama saya hadir di ruangan ini. Baik, kita ngobrol seperti biasa saja ya. Oke. Nah, Suster, mengapa isu HIV pada perempuan dan anak ini masih penting untuk terus disuarakan di tengah masyarakat saat ini? Terima kasih. Menurut data, kita lihat bahwa perempuan dan anak memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap infeksi HIV. Kenapa demikian? Karena mereka terinfeksi secara diam-diam dari pasangan mereka, secara khusus perempuan ya. Terinfeksi secara diam-diam dari pasangan mereka, kemudian mereka tidak mampu bersuara secara lantang karena keterbatasan, misalnya mungkin rasa takut terhadap pasangan mereka, dan juga tidak berani untuk bertanya kepada pasangan mereka apakah mereka terinfeksi, dan juga mereka juga tidak berani untuk meminta pasangannya melakukan tes. Kemudian terhadap anak itu seringkali terjadi infeksi vertikal dari ibu ke anak. Dari ibu ke anak, misalnya itu pada saat ibu hamil, sedang hamil, dia terinfeksi melalui plasenta, jalur plasenta. Kemudian terinfeksi juga ketika proses persalinan, proses persalinan, dan juga melalui ASI. Kenapa hal ini terjadi? Jika ibu yang bersangkutan dia memiliki virus HIV, lalu tidak melakukan pemeriksaan sejak dini, kemudian tidak melakukan pengobatan, yang jelas kadar virus HIV di dalam tubuhnya itu akan terus meningkat dan terinfeksi kepada janin dan bayinya. Berarti cukup rentan ya? Ya, cukup rentan. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian dari GPIC sendiri ini kemudian mengambil peran nih dalam upaya edukasi dan pendampingan bagi kelompok rentan yang terdapat HIV sendiri, Suster? Kita melihat bahwa peran perempuan dan anak dalam suatu tatanan negara itu sangat besar, sangat besar. Istilahnya mereka ini menjadi dapur ya, ibu itu menjadi dapur untuk melahirkan kader-kader generasi yang berintelektual atau bermartabat bagi negara maupun juga bagi agamanya. Karena itu seorang perempuan itu benar-benar harus paham tentang kondisi kesehatannya sendiri dan juga keluarganya. Karena itu GPIC hadir untuk pertama memberikan edukasi, baik itu kepada perempuan secara khusus maupun juga kepada masyarakat secara seluruhnya. Baik itu ya kita melakukan edukasi lewat sosialisasi, baik itu di sekolah-sekolah ataupun juga melalui siaran seperti ini. Kemudian GPIC juga hadir untuk memberi pendampingan
psikososial terhadap para penderita. Terhadap penderita dengan cara itu supaya mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi situasi seperti ini. Dan mereka merasa menerima diri mereka. Mereka menerima diri mereka, kemudian mereka kembali semangat untuk hidup. Semangat untuk hidup. Dan mereka bisa bekerja lagi secara maksimal. Lalu mereka tidak merasa didiskriminasi. Diskriminasi. Kemudian GPIC juga hadir sebagai untuk mengadvokasi, memperjuangkan hak-hak mereka, secara khusus hak hidup untuk hidup aman ya. Kalau diberi stigma negatif itu kan pasti mereka merasa tidak nyaman. Kemudian membantu mereka juga untuk mengakses pelayanan kesehatan yang baik. Kemudian mendampingi mereka juga dalam pengobatan. Karena pengobatan yang baik membantu mereka untuk tidak menularkan virus HIV ini kepada anak mereka. Nah, suster, kalau kita bicara stigma, tentu kita semua sepakat bahwa masih banyak stigma nih terhadap orang-orang yang terkena HIV sendiri. Nah, mengapa stigma ini kemudian perlu untuk segera dihilangkan? Stigma itu segera harus dihilangkan ya, segera harus dihilangkan karena pertama itu kalau kita memberi label negatif pada orang, yang pertama dia mengalami tekanan psikis. Dia akan menjadi down. Dia akan menjadi down. Kemudian dengan situasi seperti ini, karena virus ini menyerang sel kekebalan tubuh manusia, dengan stigma yang ada membuat dia tidak bisa bergaul ya, tidak bisa bergaul dengan bebas, baik itu di dalam lingkungan keluarganya sendiri maupun juga di dalam lingkungan masyarakat. Padahal perlu diketahui virus HIV ini tidak menular dengan cara yang begitu gampang. Dia harus memiliki perantara seperti darah, kemudian itu sperma, cairan vaginal dan juga ASI. Selain itu tidak mungkin virus itu terinfeksi melalui dengan cara pegang tangan atau duduk bersama, makan bersama atau menggunakan toilet yang bersama. Itu tidak akan terinfeksi. Jadi stigma-stigma itu sebenarnya itu kita membunuh karakter orang secara khusus bagi penderita itu sendiri. Tetapi dengan support yang baik, dengan support yang baik kepada penderita itu, mereka akan bisa menerima realita diri mereka. Dan juga kalau seandainya mereka dalam proses pengobatan, mereka akan setia mengkonsumsi obat mereka dengan baik. Dan ketika mereka mengkonsumsi obat mereka dengan baik secara teratur, maka jumlah virus HIV dalam tubuh mereka akan menurun. Dan ini membantu mereka untuk tidak menularkan virus ini kepada orang lain. Nah, suster, sebelum kita lebih jauh nih, di masyarakat kan sering satu pemahaman bahwa HIV ini sama dengan AIDS nih. Nah, sebenarnya ada tidak perbedaan antara HIV dengan AIDS sendiri menurut suster? Ya, HIV itu sebenarnya virus ya, virus. Sementara AIDS itu adalah penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini. AIDS ini akan terjadi pada level yang terakhir jika penderita itu sendiri tidak mengkonsumsi obat secara teratur sesuai dengan instruksi atau anjuran dari dokter. Lalu virus HIV ini dia menyerang sel kekebalan tubuh manusia yang dinamakan CD4. CD4. Nah, ketika virus HIV masuk dalam CD4, pertama dia membutuhkan glikoprotein 120 dan glikoprotein 41. Glikoprotein 120 ini dia nanti akan menempel di membran sel CD4. Ketika dia sudah menempel, glikoprotein 41 berperan dia sebagai pengait untuk mengunci dan membuka membran sel ini, membran sel CD4 masuk di dalam CD4. Nah, ketika dia glikoprotein 120 menyentuh membran sel CD4, reseptor dari CD4 ini menerima itu dengan baik. Dia seperti kunci ya, gembok dan kunci. Nah, mereka baku bertemu, akhirnya bisa terbuka. Bisa terbuka. Sementara perannya CD4 dalam tubuh kita itu dia seperti
panglima tentara kalau dalam satu negara itu ya. Oke. Dia seperti panglima tentara. Dia akan menangkap sinyal atau stimulus jika ada bakteri, virus atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dia akan memerintah tentara-tentara yang lain untuk menangkap bahwa ini ada benda asing, orang asing masuk. Oke. Nah, tapi ketika virus ini masuk, dia mengelabui sistem kerjanya CD4. Dia menggunakan enzim yang dinamakan itu enzim reservase transkriptase. Dia akan mengubah RNA-nya RNA-nya virus ini menjadi DNA. Menjadi DNA. Virus ini kan memiliki RNA, sementara CD4 ini memiliki DNA. Yep. Ya, dia akan mengubah RNA-nya ini menjadi DNA. Ya, tidak harus sampai di situ. Dia menggunakan juga dia punya enzim yang dinamakan enzim integrase. Oke. Nah, dengan enzim integrase ini, ketika dia sudah mengubah RNA menjadi DNA, dia potong ini rantai DNA ini. Oke. Dia potong rantai DNA ini, lalu dia sisipkan DNA virus ini ke dalam DNA manusia. DNA CD4 ini. Sehingga CD4 mengenal bahwa ini bagian dari tubuh saya, bagian dari sahabat saya. Tetapi virus HIV menggunakan kesempatan ini untuk memberi pesan yang palsu kepada tubuh bahwa ini saya ini anggota temanmu, temanmu saya ini temanmu. Ternyata tidak. Setelah itu dia akan potong lagi itu DNA ini menjadi berkeping-keping, lalu masuklah sistemnya enzim protease. Enzim protease ini akan berperan mengumpulkan lagi potongan-potongan ini, potongan-potongan ini dan membentuk suatu virus yang baru. Membentuk suatu virus yang baru. Nah, ketika dia sudah matang oleh enzim ini, mereka akan bersatu dan menghancurkan CD4 ini. Menghancurkan CD4 ini, kemudian keluar dari CD4 yang satu, dan mereka menyerang ke CD4 yang lain dalam tubuh manusia, dan pekerjaannya secara terus-menerus sampai akhir. Kemudian sementara itu AIDS itu sendiri kan kalau kita tidak minum obat, dia akan terjadi infeksi oportunistik atau infeksi penarinya yang kita lihat bahwa ini normal saja seperti flu biasa, apa sih itu? Ya, kita melihat bahwa itu hanya normal saja. Ternyata tidak bisa dikendalikan karena kita sudah tidak memiliki kekebalan tubuh yang baik. Tidak memiliki kekebalan tubuh yang baik. Kenapa sekarang itu setiap penderita diminta untuk konsisten minum obat? Konsisten minum obat. Itu ya ada obatnya itu yang diberikan itu untuk memutus atau menghentikan kerja dari ketiga enzim ini. Ketiga enzim ini ada obat yang pura-pura memberi sebagai DNA pemalsu, sehingga dia berpikir oh ya ini bagian dari DNA ya hasil kerja saya tadi dengan DNA CD4. Ternyata ini DNA obat. DNA dari obat ini, jadi dia kerjanya kan tidak maksimal. Nah, ketika kerja mereka tidak maksimal, mereka cacat kan, mereka keluar dan cacat dan tidak bisa menginfeksi CD4 yang lain. Tidak bisa menginfeksi CD4 yang lain. Dan kalau penderita itu minum obat secara konsisten tiap hari, memang dalam aturannya itu, misalnya kalau minum obatnya pagi jam 7, harus jam 7 sepanjang hidup, seumur hidup. Atau malam jam 9 malam harus seumur hidup. Jam 9 malam itu. Kenapa? Supaya menjaga konsentrasi dari obat ini dalam tubuh itu tetap stabil. Nah, kalau kita tidak konsisten, maka konsentrasi obat ini akan menurun. Nah, ketika konsentrasi obat ini menurun, virus-virus tadi yang sudah mulai melemah tadi itu, mereka akan aktif kembali. Mereka akan aktif kembali dan mencari cara supaya mereka tidak dikenal lagi oleh obat ini. Ketika mereka sudah tidak dikenal oleh obat ini, maka infeksi-infeksi tadi seperti infeksi oportunistik tadi itu gampang terjadi dan
bisa sampai tahap ke AIDS. Kalau sudah tahap ke AIDS itu agak ribet juga, sudah sampai di situ. Dan ini memang butuh seperti tadi itu ya, tinggal dukungan psikis saja. Kemudian dukungan keluarga, dukungan masyarakat lain supaya dia tetap fokus pada dirinya, fokus pada pengobatan sehingga hidupnya lebih lama lagi. Gitu. Nah, Suster, tadi menarik ketika Suster mengatakan seumur hidup. Apakah ini artinya bahwa seorang penderita HIV ini dia tidak bisa disembuhkan atau bagaimana? Ya, namanya virus. Virus dia belum ada obat untuk menghilangkan virus. Belum ada obat. Obat yang ada sekarang itu adalah untuk melemahkan sistem kerjanya dia. Untuk melemahkan sistem kerjanya dia, sehingga kebanyakan dokter-dokter itu menganjurkan bahwa obatnya harus minum tepat waktu. Biasanya itu kan kalau kita ke farmasi atau terima obat dari farmasi atau apa itu kan mereka selalu tulis minum jam sekian. Nah, itu tadi supaya kita tahu supaya tubuh kita itu tetap stabil menerima kadar obat yang ada dan juga kerja obat itu dalam tubuh kita itu maksimal, sehingga terbantu penyakit kita itu tuh bisa disembuhkan. Tapi untuk virus memang tidak bisa disembuhkan. Hanya kalau kita melakukan pengobatan secara rutin, itu bisa berdampak kadar virusnya tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Dan kalau tidak terdeteksi, maka ada peluang besar dia tidak tertular kepada pasangannya. Tapi itu bukan berarti bahwa dia bebas dari virus tersebut. Berarti tetap mesti waspada. Tetap waspada dan tetap harus minum seumur hidup. Misalnya sudah positif sebelumnya sudah positif sebelumnya, kemudian karena dia setia minum obat lalu kadar CD4-nya meningkat, jangan terlena bahwa saya sudah sembuh. Tetap harus minum obat karena tipenya virus belum ada obatnya untuk menghilangkan. Obat-obat yang ada itu untuk melemahkan sistem mereka, tetapi mereka tetap ada dalam tubuh kita. Itu yang perlu diperhatikan itu. Lalu sebenarnya siapa-siapa saja yang harus minum obat? Ya, benar. Yang minum obat itu pertama itu penderita itu sendiri. Penderita itu sendiri. Lalu yang kedua pasangan dari penderita itu. Pasangan dari penderita itu, misalnya si suami positif, lalu istri negatif, ya. Biasa kan kalau suami istri kan melakukan permisi, melakukan hubungan seksual, dan istri ini tetap minum obat juga ARV untuk menjaga dirinya supaya dia tidak terinfeksi oleh virus ini. Kemudian yang ketiga, bayi-bayi yang dilahirkan dari pasangan tadi. Misalnya mamanya positif dia melahirkan anak, tapi dalam pemeriksaan laboratorium anak ini dinyatakan negatif. Tetapi anak ini tetap diberi obat paling lambat 72 jam pertama sampai 1 bulan kemudian. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau dalam pemeriksaan laboratorium dinyatakan negatif, tetap diberi juga obat untuk menjaga, karena kita lihat ya mungkin resiko cukup tinggi dari ibunya. Tetap diberi obat sampai 3 bulan berikutnya. Nah, bagaimana kalau seandainya untuk bagaimana cara menangani ibu-ibu yang positif hamil, sehingga dia nanti tidak mudah tertular kepada bayinya? Itu penting sekali bagi ibu hamil itu untuk melakukan pemeriksaan HIV di laboratorium pada bulan pertama kehamilan, untuk mengetahui lebih pasti apakah memang dia terinfeksi atau tidak. Supaya misalnya kalau terinfeksi segera diberi obat. Nah, pada trimester terakhir, kalau seandainya diperiksa dia punya kadar virusnya tinggi, maka proses persalinan yang ditangani oleh para dokter biasanya melalui operasi. Nah, operasi itu tidak ada pilihan lain, harus operasi kalau kadar virusnya tinggi. Tapi kalau kadar virusnya rendah, itu bisa lahir normal. Tetapi penanganan bayi dan ibu itu tetap harus mengikuti protap HIV. Begitu. Nah, Suster, kalau misalnya anaknya juga positif, nih, apakah konsumsi obatnya sama tadi seperti orang dewasa seumur hidup juga atau tidak perlu? Iya, tetap harus minum obat seperti peraturan yang ditetapkan itu seumur hidup. Berarti dari kecil nih? Iya, tetapi ini langsung di bawah pengawasan dokter.
Nah, di sini butuh sekali kerjasama antara ibu dengan keluarga ataupun suaminya, supaya bagaimana membantu anak ini untuk terus bertumbuh, berkembang dengan baik, dan juga kelak dia menjadi, ketika dia sudah dewasa, dia tetap bekerja dengan baik dan hidup layak seperti orang lainnya. Mencegah supaya tidak terjadi sampai ke tahap AIDS. Nah, Dok, ketika bicara soal HIV sendiri, apakah masih ada kesalahpahaman masyarakat mengenai cara penularan HIV nih di kehidupan kita saat ini, Suster? Pada umumnya iya. Nah, pada umumnya iya, masih ada kesalahpahaman. Nah, misalnya kalau kita tahu bahwa si A dia terinfeksi HIV, kebanyakan kita itu enggan ya untuk pegang tangan atau duduk makan, semeja makan dengan dia, atau penggunaan toilet yang sama begitu. Ternyata memang ini kan virus ini tidak menular seperti itu. Dia membutuhkan perantara, seperti yang saya sudah sampaikan pertama tadi itu. Perantaranya itu melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, dan juga ASI. ASI. Jadi itu sebenarnya itu perlu sekali pemahaman masyarakat. Yang mereka perlu paham pertama itu tuh apa itu HIV, kemudian bagaimana mekanismenya dia sampai terinfeksi tadi itu. Seperti itu. Dan memang dia menular itu melalui darah itu, misalnya juga transfusi. Transfusi, tapi pada umumnya kalau melalui transfusi itu mereka yang di PMI itu sudah melakukan screening secara ketat, sehingga darah-darah yang diberikan kepada pasien itu adalah darah-darah yang bebas virus HIV. Dan juga sebelum kita melakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan untuk transfusi itu, biasanya itu ada rangkaian pemeriksaan dan screening yang dilakukan secara ketat. Begitu. Nah, Suster, mengapa kemudian teman-teman perempuan ini dikatakan termasuk kelompok yang lebih rentan terhadap HIV sendiri? Menurut Suster, Hukuman? Perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan sekali terhadap HIV itu karena kita lihat dari segi pertamanya itu ya, segi biologis ya. Permisi misalnya alat genitalia wanita itu tipis ya, tipis. Kemudian permisi ketika melakukan hubungan seks itu pasti akan terjadi iritasi, iritasi, dan permisi ya, sperma, kadar virus dalam sperma itu jauh lebih tinggi, jauh lebih tinggi, dan jika terjadi iritasi pada saat melakukan hubungan seks, maka virus itu dengan gampang sekali dia menyatu dengan tubuh atau darah, melalui darah tadi, luka tadi itu. Kemudian juga yang menjadi rentan juga itu seperti yang sudah saya sampaikan pertama tadi itu, bahwa mereka tidak berani untuk berbicara. Mereka tidak berani berbicara. Dia tahu pasangannya misalnya dia punya pola perilaku yang mencurigakan, mencurigakan. Tetapi perempuan tidak berani untuk mengatakan itu karena mungkin takut dimarahi, takut ditinggalkan, takut dimarahi, takut ditinggalkan, dan juga dia tidak mau ada keributan dalam keluarganya. Jadi dia mencari rasa nyaman. Dia mencari rasa nyaman. Sebenarnya ini bisa diatasi kalau seandainya perempuan itu sendiri memiliki pendidikan yang cukup untuk dirinya, dan juga dia mempunyai kemandirian ekonomi atau finansial yang baik. Sehingga dengan dia memiliki hal seperti ini, dia ya otomatis dia memiliki rasa percaya diri yang bagus ya. Rasa percaya diri yang bagus, dia bisa berargumen dengan pasangannya. Kemudian dia juga bisa mengarahkan pasangannya untuk melakukan pemeriksaan, ataupun juga untuk melakukan pencegahan sehingga dia tidak terinfeksi. Tetapi dengan hal-hal seperti ini tadi, dia mengalami keterbatasan hal-hal seperti itu, membuat dia merasa ya saya tidak sanggup untuk melakukan itu. Sehingga penting sekali untuk perempuan itu untuk memiliki pendidikan yang cukup tentang HIV atau juga tentang banyak hal untuk dirinya, dan juga memiliki keterampilan yang bagus sehingga dia memiliki penghasilan untuk dirinya. Ketika dia ditinggalkan atau apa itu, ya dia punya ini, karena pasti akan berpikir bahwa hidup saya ini pada umumnya di support oleh suami saya. Kalau seandainya saya nanti ditinggal, saya bagaimana? Itu membuat dia tidak bisa berbicara.
Tetapi kalau misalnya dia mampu secara finansial, ya dia tidak pikir lagi. Kalau tinggalkan saya masih bisa hidup. Gitu. Nah, suster, ini menarik ketika perempuan harus punya kestabilan dalam ekonomi dan juga faktor sosial, sehingga perempuan dikatakan punya privilege lah ketika dia ditinggal oleh pasangannya sendiri. Nah, menurut suster sendiri, sejauh mana sih sebenarnya faktor sosial dan ekonomi ini mempengaruhi kerentanan perempuan terhadap HIV? Ya, saya rasa tadi itu yang kita kembali ke itu tadi itu ya. Mereka punya, kaum perempuan itu harus benar-benar punya kemampuan untuk intelektual yang baik. Intelektual yang baik itu juga baik secara akademis sih maupun juga secara skill. Nah, dia harus punya itu, bukan hanya nanti untuk dirinya juga, tetapi juga untuk keluarganya. Nah, ketika dia memiliki seperti kemampuan-kemampuan seperti ini, dia bisa menghandle. Dia bisa menghandle, dan ketika dia bisa menghandle dirinya maupun juga keluarga, ini membantu dia juga dalam relasi sosial. Relasi sosial. Lalu membantu dia juga itu dalam membangun ekonomi yang baik bagi keluarganya itu. Dan itu sangat penting sekali untuk kaum perempuan itu memiliki kemampuan yang bagus baik secara akademik, skill, maupun sehingga membantu mensupport ekonomi keluarga. Ataupun juga bisa mengarahkan ke keluarga secara khusus anak-anak juga tuh ke arah yang lebih baik. Nah, suster, kalau kita bicara tentang pemberdayaan sendiri, kira-kira pemberdayaan seperti apa yang paling dibutuhkan perempuan supaya dia mampu melindungi dirinya dari resiko HIV, suster? Yang pertama tadi itu kita kembali lagi ya ke skill itu ya. Ke skill itu yang paling penting itu. Memang akademik juga bagus, tetapi akademik tanpa skill itu saya rasa itu tidak seimbang. Benar. Perlu skill yang bagus. Misalnya bagaimana cara memasak yang baik, sehingga hasil masakan saya ini bisa dikonsumsi, bisa saya perjualkan, perjualbelikan kepada orang lain, dan juga memiliki nilai yang bagus. Ini yang perlu diasah. Atau misalnya tenun ikat. Tenun ikat, bagaimana cara saya supaya asah kemampuan saya untuk tenun ikat ini semakin terasa, hasil kerja saya ini juga memiliki nilai yang tinggi. Atau mungkin juga misalnya dalam pekerjaan-pekerjaan lain tentu sesuai dengan bakat dan kemampuannya dia, sehingga itu bisa membantu dia untuk memberdayakan dirinya dan juga menyokong hidupnya. Nah, suster, ini mungkin agak teknis ya. Sering ditanyakan banyak orang juga, apa sebenarnya yang dimaksud dengan program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya atau PPIA sendiri? Untuk program PPIA itu ya, program PPIA itu program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan itu sudah dilakukan sudah sejak lama. Itu tadi yang saya sudah singgung pertamanya tadi itu kepada ibu-ibu yang hamil. Mereka harus melakukan pemeriksaan HIV, virus HIV. Tapi biasanya itu kalau kita ke klinik itu ada pemeriksaan triple eliminasi. Eliminasi itu yaitu HIV, hepatitis, dan VDRL. Tetapi karena kita berbicara tentang HIV, yaitu kita harus melakukan itu. Tujuannya tadi itu apa? Untuk mengetahui status kesehatan ibu ini. Nah, ketika dokter atau ibu itu sendiri tahu tentang status kesehatannya, otomatis dia melindungi anaknya, janinnya itu. Dan juga membantu para tenaga medis juga ataupun dia sendiri untuk menentukan langkah apa selanjutnya untuk dirinya, secara khusus kepada mereka yang positif. Langkah selanjutnya tadi, seperti saya sudah omong tadi itu, kalau seandainya kadar pada trimester terakhir kehamilannya itu diketahui bahwa kadar CD4-nya itu sangat rendah atau kadar virus HIV-nya meningkat, maka tidak ada cara lain harus melakukan proses persalinan itu melalui seksio. Tapi kalau seandainya CD4-nya bagus atau kadar virus HIV-nya rendah, bisa melakukan proses persalinan itu lewat normal, dengan cara normal. Lalu sistem itu juga yang menentukan juga, yang membantu untuk terapi selanjutnya, baik itu terhadap ibu maupun juga terhadap bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan. Karena
tanpa mengetahui hal-hal seperti itu, bisa terjadi anak ini nanti dia akan terinfeksi AIDS sejak dini. Sejak dini. Dan ini juga penting juga ya tadi itu kan bahwa kecerdasan intelektual juga bagus dibutuhkan supaya orang ibu secara khusus ibu paham betul tentang kesehatannya, karena ketika dia hamil itu bukan hanya dia yang sedang dia jaga, tetapi ada jiwa lain atau ada raga lain yang sedang berada dalam tubuhnya itu yang dijaga. Itu. Nah, cukup menarik Suster dari bahasan tadi terkait dengan penanganan terhadap seorang ibu yang terkena HIV tadi. Kalau kita bicara peluang nih, seberapa besar sebenarnya peluang seorang ibu dengan HIV dapat melahirkan bayi yang bebas HIV jika mendapatkan pendampingan dan pengobatan yang tepat? Ya, kita bisa melihat kalau dia secara benar-benar itu tidak ada tidak ada celah untuk langgar, itu bisa peluang 90-95%. Oh, cukup tinggi. Cukup tinggi juga, 90-90% dia melahirkan bayi tanpa tidak terinfeksi virus HIV. Karena kenapa tadi itu? Kita ingat tadi cara kerja enzim itu ya. Cara kerja enzim tadi itu. Nah, kalau dia rutin, benar-benar dia rutin minum obat sesuai dengan anjuran dokter dan dia konsisten dengan hal itu. Nah, darah atau sel darah putih yang masuk, yang dialirkan ke bayi melalui tali plasenta itu, dia mengirim CD4. Memang ada virus misalnya di dalamnya, ada virus, tapi virus-virus itu yang sudah tidak normal. Virus-virus yang sudah tidak normal karena sudah di-cut oleh obat tadi, 3 obat tadi itu. Sudah di-cut oleh itu, sehingga tetap dia menerima darah dari ibunya. Tetap dia menerima CD4 secara lengkap dari ibunya, tetapi CD4 yang memiliki virus HIV yang cacat, sehingga risiko penularan terhadap bayinya itu rendah. Risiko penularan terhadap bayinya itu rendah, dan proses persalinan juga itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi itu. Nah, Suster, bisa tidak sih orang yang hidup dengan HIV ini tetap menjalani kehidupan yang sehat dan produktif? Sangat bisa. Sangat bisa. Kembali lagi ke pengobatan. Intinya obat. Kembali kepada obat. Semuanya itu konsisten pada obat. Konsisten pada obat dan dukungan moral, dukungan psikologis dari keluarga juga. Itu sangat penting. Karena biar bagaimanapun kalau seandainya dia konsisten terhadap obat tetapi tidak ada dukungan yang baik juga dari keluarga, membuat juga dia stres ya. Kalau dia stres bisa saja dia lupa akan obat, untuk konsumsi obat. Nah, itu selain dia konsisten dengan minum obat, juga ada dukungan keluarga, dukungan masyarakat sekitar, ya, dan juga tadi stigma-stigma ya. Sebaiknya stigma-stigma itu ya tidak perlu terjadi, tidak perlu terjadi itu, karena stigma itu bisa menghalangi orang untuk bisa konsisten dengan dirinya, dengan pengobatan yang terjadi. Misalnya macam kita punya diri sendiri ya. Kalau kita sementara baik-baiknya bekerja dan tiba-tiba ada aura negatif masuk yang terus menghantui kita setiap hari, pasti kita akan terganggu juga. Apalagi mereka seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang pengobatan sendiri, ada satu yang terkenal terkait dengan terapi ARV nih. Nah, bagi orang yang hidup dengan HIV, apa manfaat terapi ini, Suster? Manfaatnya itu yang pertama itu meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian menekan jumlah virus, kemudian membuat dia bisa hidup lebih lama, hidup sehat lebih baik lagi, kemudian dia bisa berproduktif lagi. Kalau dia sehat, virusnya turun, kemudian dia bisa sehat dan bisa produktif. Lalu kemudian yang paling penting itu ketika dia setia minum obat, maka dia tidak bisa menularkan itu lagi ke orang lain. Tidak bisa menularkan itu orang lain. Kalau pada akhirnya misalnya yang lain pasangannya itu kena ya, tapi tetap sama, dia mengirimkan CD4 yang sudah ada HIV-nya, tetapi HIV-nya yang sudah dipalsukan oleh obat-obat yang sudah yang dikonsumsi tadi itu.
seperti itu. Nah, selain terapi tadi, Suster, ada juga satu konsep yang namanya undetectable sama dengan untransmittable. Nah, bagi upaya pengendalian HIV ini maknanya apa, Kok? Maksudnya itu undetectable itu kan tidak terdeteksi. Iya. Kemudian tidak terdeteksi lalu tidak ditularkan, tidak menular. Kalau tidak terdeteksi kan berarti dia tidak bisa menular. Tidak bisa menular. Tapi tadi tetap pada prinsip kalau sudah terpositif harus tetap konsisten sekalipun tidak terdeteksi. Sekalipun misalnya pada saat pemeriksaan laboratorium dia punya virus, kadar HIV-nya itu virusnya itu rendah, tidak terdeteksi, itu bukan berarti virusnya tidak ada. Virusnya tetap ada, cuman tidak terdeteksi. Karena setiap reagen yang dimiliki atau yang digunakan di setiap laboratorium itu mempunyai sensitivitas yang sudah terukur. Sensitivitas yang sudah terukur. Dan itu memang kalau memang tidak terdeteksi, peluang besar dia tidak akan menular ke orang lain. Tetapi bukan berarti virusnya tidak ada. Nah, Suster, kalau kita berbicara tentang terdeteksi atau tidak, otomatis larinya ke ciri-ciri nih. Nah, mungkin bisa digambarkan sedikit cara orang mengetahui bagaimana bisa dikatakan bahwa ciri-ciri tubuh seseorang ini mengalami atau terkena HIV sendiri. Untuk secara kasat mata kita tidak bisa. Tidak ada, Kita tidak bisa mengatakan seperti. Kita bisa lihat dia orang dengan segar bukan apa segala macam, tetapi bisa jadi dia terinfeksi. Atau misalnya kita jangan berpikir bahwa mereka yang kurus apa segala macam itu pasti dia HIV, itu tidak juga. Satu-satunya untuk mengetahui bahwa dia terinfeksi HIV itu melalui pemeriksaan laboratorium. Jadi tidak bisa dinilai secara kasat mata, itu tidak bisa. Nah, kemudian Suster, pesan apa yang mungkin ingin Suster sampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap perempuan dan anak yang terdampak HIV sendiri? Pesan saya yang pertama, kita melihat bahwa kepada masyarakat, kalau ada perempuan atau anak yang terinfeksi, jangan diskriminasi mereka atau jangan cap mereka bahwa yang tidak baik-baik karena cenderung kita itu secara khusus kepada perempuan itu kalau mereka terinfeksi kita mengatakan dia itu perempuan nakal, dia itu begini begitu itu sebenarnya realitanya tidak seperti itu. Hentikan diskriminasi seperti itu, rangkul mereka dengan baik, melihat mereka bahwa bagian dari diri kita, bagian dari diri kita, dan posisikan diri kita dengan mereka. Andaikan saya berada pada posisinya dia, dan ketika saya diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan saya? Itu perlu diposisikan seperti itu. Kemudian support mereka, ajak mereka untuk bergabung, berdiskusi bersama, makan bersama, ataupun juga rekreasi bersama, supaya mereka merasa diperhatikan. Karena dukungan sosial itu, dukungan psikis juga itu sangat dibutuhkan dalam proses terapi. Nah, selain bicara tentang objek tadi yang terkena HIV, bagaimana kemudian peran masyarakat nih, Suster? Misalnya saya nih tidak terkena HIV, bagaimana cara saya untuk melakukan support atau memberi support kepada orang-orang yang terkena HIV sendiri? Bagaimana? Yang pertama itu yang perlu dibangun itu adalah pemahaman, lebih pemahaman tentang apa itu HIV sendiri. Lalu bagaimana cara penularannya? Kemudian apakah dia itu tertular lewat hal-hal lain, misalnya pegang tangan, kita duduk semeja makan, penggunaan toilet secara bersamaan. Jadi pemahaman yang benar tentang HIV, cara penularannya dan cara pencegahannya. Itu yang pemahaman yang pertama. Lalu yang kemudian itu posisinya seperti saya sudah sampaikan tadi itu menerima sesama itu sebagai bagian dari diri kita. Menerima sesama itu sebagai bagian dari diri kita. Misalnya kita lihat saja misalnya ada misalnya 2 atau 3 orang di satu lingkungan yang terinfeksi atau satu yang terinfeksi. Nah, ketika dia tidak memiliki support yang baik, bisa saja dia mengambil langkah yang membabi buta misalnya. Dia bisa gampang saja mungkin melakukan tindakan yang membuat dia gampang untuk menyebarkan virus ini. Misalnya yang terinfeksi misalnya laki-laki dia bisa gampang saja. Bagaimana caranya dia menyebarkan virus ini kepada orang lain kalau tidak ada dukungan
dari masyarakat. Iya. Nah, penting sekali kehadiran masyarakat di sini untuk memberi support kepada dia, rangkul dia. Oke. Kemudian jangan buat diskriminasi. Nah, jangan buat diskriminasi. Kemudian terima dia apa adanya. Nah, terima dia apa adanya itu. Itu kalau saya melihat, lihatlah sesamamu adalah bagian dari dirimu. Iya. Nah, bagian dari dirimu. Mungkin hari ini dia mengalami hal seperti itu, atau kesulitannya dia itu di bagian ini. Bisa jadi saya punya kesulitan di bagian lain. Nah, atau mungkin hari ini dia, mungkin saya besok. Karena tidak ada yang tidak mungkin ketika kaki kita masih injak dengan tanah dan masih bersosialisasi dengan sesama dan bumi ini. Iya, benar-benar sekali. Nah, selain masyarakat, Suster, dukungan seperti apa yang masih dibutuhkan dari pemerintah, lembaga pendidikan tentunya, dan juga organisasi keagamaan agar upaya perlindungan perempuan dan anak dari HIV ini tetap berjalan lebih optimal? Yang diharapkan itu, yang pertama itu secara khusus ya pemerintah ya. Iya. Pemerintah itu mungkin mereka tahu persis ya berapa banyak data penderita HIV/AIDS, misalnya di Kabupaten Ende ini ada berapa. Ya. Yang diharapkan itu bukan hanya sekedar tahu berapa banyak, bukan hanya sekedar tahu berapa banyak juga yang menerima obat, tetapi bagaimana dukungan psikologis mereka, dukungan mereka. Kemudian mungkin perlu pendekatan atau kunjungan keluarga, kunjungan itu mungkin dari pihak gereja atau juga dari masyarakat ataupun juga dari pemerintah, kunjungan sehingga mereka tetap merasa diterima. Nah, kemudian itu pendampingan yang lain itu terhadap mereka yang sedang mungkin mereka tidak punya pekerjaan, kasih mereka pekerjaan atau bantu mereka bekerja sehingga kesibukan mereka itu selalu ada, sehingga mereka tidak terlalu terfokus pada sakitnya mereka. Itu. Kemudian kehadiran kita lagi-lagi melihat mereka sebagai bagian dari diri kita. Ketika mereka sakit, pasti kita juga akan sakit. Iya, benar. Jadi memang butuh kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat dan gereja ataupun juga lembaga keagamaan, sehingga mereka yang terinfeksi itu bisa merasa diterima ya, merasa diterima dan mereka tetap berproduktif. Oke. Mungkin terakhir, Suster, sebelum kita akhiri dialog ini, apa harapan GPIC ke depan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari HIV? Silakan. Harapan dari GPIC yang pertama itu terima mereka korban HIV ini, terima mereka dengan baik, lagi-lagi sebagai kemudian tetap support hidup mereka, lalu hilangi stigma-stigma, kurangi stigma-stigma terhadap penderita, karena stigma itu yang melumpuhkan akses dia untuk bisa hidup dengan baik atau bekerja dengan baik. Ya. Oke, sudah? Ya, terima kasih. Oke, baik. Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung perbincangan dalam program Pengaruh Utama Jaidar hari ini. Sebenarnya banyak hal penting yang telah kita pelajari bersama, mulai dari pemahaman yang benar tentang bagaimana cara HIV menular, kemudian pentingnya tes dan pengobatan dini, hingga perlunya dukungan bagi perempuan dan anak yang terdampak HIV. Nah, perbincangan ini mengingatkan kita bahwa HIV bukan hanya persoalan kesehatan tetapi juga persoalan kemanusiaan, bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang benar, akses layanan kesehatan yang memadai, serta perlakuan yang adil tanpa stigma dan diskriminasi. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu orang yang hidup dengan HIV menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan bermartabat. Semoga informasi dan dialog hari ini yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita semua serta mendorong tumbuhnya kepedulian untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, ramah, dan mendukung bagi perempuan, anak, maupun siapa saja yang terdampak HIV. Kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada Suster Ferdiana Misales selaku Koordinator GPIC Wilayah Barat atas waktu dan informasi yang sudah dibagikan kepada pendengar pada kesempatan ini. Dan kami harus undur suara dari ruang dengar Anda, pendengar, bersama program ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih. Ya. RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.